Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 571. Teman-teman se-Asyang sedan reunian ini dengan beberapa mobil menuju Glorious Club. Mereka jarang sekali bisa berkumpul bersama. Meskipun guru ayah mertuanya sudah sangat tua, dia tidak bisa menolak undangan hangat semua orang. Jadi mereka memutuskan untuk pergi bersama. Charlie dan ayah mertuanya Jacob sedang duduk di taksi bersama. Jacob berkemah dengan marah. Aaron ini benar-benar keterlaluan. Dia mencecarku dan membuatku marah. Charlie tersenyum kecil dan berkata, "Ayah, jika kamu tidak senang, kita pulang saja." "Tidak," Jacob bertanya. "Aku belum pernah ke Glorious Club. Aku juga ingin pergi melihat dunia." Charlie hanya bisa mengangguk tak berdaya. Ketika semua orang tiba di Glorious Club, mereka berkumpul di aula terlebih dahulu. Di aula, semua orang kagum pada kemewahan tempat ini. Dekorasinya begitu mewah, melampaui pemahaman orang-orang parubaya dan lanjut usia ini. Jacob juga terkagum-kagum. Dia mengangkat ponselnya untuk merekam foto dan video. Dia memposting di akun media sosialnya untuk pamer. Jake menjelaskan kepada semua orang dengan wajah bangga, "Paman, clubhouse yang indah ini memiliki total 15 lantai. Semakin tinggi lantai, semakin tinggi pula kualifikasi member. Sama sekali tidak ada cara untuk naik ke atas levelnya. Member klasik yang paling umum. Biayanya lebih dari 100.000 untuk dibelanjakan sekaligus. Orang biasa tidak mampu memecahkannya sama sekali." Semua orang terkejut dan takjub. Sekali datang kemari harus mengeluarkan setidaknya 100.000 yuan. Keluarga biasa. Keluarga dengan 3 orang mungkin tidak dapat menghasilkan 100.000 yuan dalam setahun. Konsumsi seperti ini sungguh tidak terjangkau oleh keluarga biasa. Jake mengeluarkan kartu keanggotaannya di mata semua orang. Kartu ini berwarna perak, dibuat dengan sangat indah dan berkilau. Jake menyerahkan kartu itu ke meja depan, dan berkata kepada semua orang, "Saya memiliki keanggotaan server. Ini masih keanggotaan rendah. Yang lebih rendah lagi adalah keanggotaan klasik. Anggota silver bisa pergi ke lantai 7 ke bawah. Kali ini saya akan mengajak semuanya langsung ke lantai 7. Dia menambahkan, "Konsumsi minimum di lantai 7 adalah 300.000 yuan. Sudah sangat mewah." Aaron menoleh saat ini dan dengan bangga berkata kepada Jacob, "Jacob, kamu pasti belum pernah ke tempat kelas atas sebelumnya, kan? Kali ini, kamu terpesona. Sesekali kamu merasakan gaya hidup kelas atas." Wajah Jacob pucat, dan dia berkata, "Bagaimana kamu tahu aku belum pernah merasakan tempat seperti ini?" "Saya beritahu, saya juga pernah melihat hal mewah semacam ini." Aaron dengan sinis berkata, "Hahaha, hal mewah apa yang pernah kamu lihat? Apakah kamu pernah ke Glorious Club? Apakah kamu pernah makan di sini?" Jacob langsung menjawab, "Bahkan sebelum keluarga Wilson runtuh, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk datang ke tempat seperti itu. Apalagi keluarga Wilson sekarang bangkrut. Oleh karena itu, Jacob hanya bisa mengakui bahwa dia sedang tidur." Pada saat ini, Jake mengambil kartu anggota, berjalan ke meja depan, dan berkata kepada resepsionis, "Siapkan saya sebuah ruang di lantai 7. Masukkan semua tagihan ke kartu saya." Bab 572. Resepsionis berkata dengan nada meminta maaf. "Maaf Tuan, saya benar-benar minta maaf. Ruang kami di lantai 7 sudah penuh semua hari ini. Dengan level kartu keanggotaan Anda, hanya ada ruang kosong di lantai 3 dan di bawahnya. Apakah ingin saya siapkan ruang di lantai 3 untuk konsumsinya?" Jake berkata dengan marah, "Anda meminta saya untuk pergi ke lantai 3. Apakah lantai 3 layak untuk status saya? Jika saya pergi ke lantai 3, bagaimana orang lain akan melihat saya?" Resepsionis itu berkata dengan nada meminta maaf. Benar-benar tidak mungkin sekarang. Karena ruang-ruang di lantai 4 hingga 7 sudah dipesan semua sebelumnya. Anda tidak membuat janji terlebih dahulu. Jadi tidak mungkin. "Maaf," Jake berkata. "Karena lantai 7 sudah penuh, maka Anda bisa memberi saya layanan peningkatan gratis dan beri saya ruang di lantai 8 atau lebih tinggi." "Apakah bisa?" "Maaf, Tuan," resepsionis itu berkata dengan sangat serius.
Kartu keanggotaan Glorious Club kami hanya dapat kompatibel ke bawah, tidak pernah kompatibel ke atas. Artinya, jika kartu keanggotaan senior Anda hanya bisa naik ke lantai 7, maka Anda hanya dapat memesan ruang dari lantai pertama ke lantai 7. Sama sekali tidak bisa ke lantai 8. Ini adalah aturan kaku klub kami. Jake mengerutkan kening dan berkata dengan arogan, "Kalau begitu saya tidak peduli. Anda harus mengosongkan ruang di lantai 7 untuk saya, atau memberi saya ruang di lantai 8. Resepsionis berkata dengan tatapan malu, "Tuan, lantai 8 hanya dapat dinikmati oleh anggota VIP dan VIP Gold. Level Anda tidak cukup. Kami memiliki aturan yang jelas di sini bahwa tidak ada yang diizinkan melampaui level untuk memesan ruang. Aturannya. Masa bodoh. Saya ingin ruang di lantai 7 sekarang. Tidakkah Anda akan membereskannya untuk saya? Apakah Anda tahu aturan? Pelanggan adalah raja." Resepsionis itu berkata dengan nada meminta maaf. "Tuan, ini benar-benar tidak mungkin. Kecuali jika Anda dapat memiliki seorang teman dengan kartu keanggotaan yang lebih tinggi dan memintanya untuk membantu Anda memesankan ruang di lantai atas." Jake mengangkat alisnya. "Mencari teman." "Benar," pelayan itu berkata dengan sopan. "Karena sebagian besar anggota kami di sini adalah anggota klasik dan silver. Lantai 7 ke bawah sering terisi penuh. Lantai 8 hingga 14 sering kali kosong. Jika Anda memiliki teman anggota VIP, Anda bisa minta tolong untuk memesankan ke lantai 10. Jika Anda memiliki teman seorang VIP Gold, Anda bisa memesannya sampai ke lantai 14. Jake menggeram dan berkata sambil mencibir, "Oke, Anda meminta saya untuk mencari teman, kan?" "Oke, sejujurnya, saya sangat akrab dengan Albert Rode. Dia adalah anggota VIP yang bisa pergi ke lantai 10. Saya akan menghubunginya untuk memintanya datang dan membantu saya membuka satu ruangan. Tetapi Anda harus memikirkan baik-baik caramu menjelaskan Pat Albert dan jangan membuat dia marah." Charlie melihat kejadian ini dengan jijik dari samping. Gadis kecil ini adalah hanyalah staf di sini. Mereka melakukan segalanya sesuai dengan aturan clubhouse. Mengapa harus mengancam mereka? Dia juga mengancam akan membiarkan Albert maju. Bukankah ini bagai kekuatan rubah dan harimau? Jadi Charlie datang dan berkata kepadanya, "Saudara Jake, jangan mempersulit seorang gadis kecil di sini. Lantai 3 tidak buruk. Bahkan lantai pertama sudah sangat mewah. Tidak perlu ke lantai 7 atau lebih, kan?" Jake melihat Charlie dengan sinis dan berkata dengan jijik, "Pecundang sepertimu bisa duduk di aula Glorious Club dan minum segelas air saja sudah merupakan kenikmatan terbesar. Untuk seseorang dengan status seperti saya, masuk ke ruang di bawah lantai 7 adalah penghinaan terhadap identitas saya." Charlie tersenyum ringan dan berkata, "Tidak apa-apa. Jangan terlalu khawatir. Toh, ini adalah terakhir kalinya kamu bisa datang ke Glorious Club. Ini hampir selesai, jadi nikmati saja apa yang kamu inginkan." Jake mengerutkan kening dan bertanya, "Apa maksudmu?" Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu lupa apa yang aku katakan. Kamu akan membawa semen di lokasi konstruksi selama 20 tahun ke depan. Ini adalah terakhir kalinya kamu datang ke Glorious Club. Tidak buruk untuk bisa menikmati lantai 3. Bagaimanapun, kamu tidak akan lagi memiliki kesempatan seperti ini dalam hidupmu." Jake sangat marah. "Charlie, saya masih menghormatimu karena ayah mertua saya dan ayah mertua kamu adalah teman sekelas. Apa kamu masih ingin masuk ke Glory House Club? Kamu bahkan tidak akan bisa masuk tanpa saya. Kamu masih saja sombong di depan saya." Charlie tersenyum ringan dan berkata, "Baiklah, saya akan memberi kamu waktu 5 menit. Jika kamu belum membuat keputusan dalam 5 menit, maka saya yang akan membuat keputusan untukmu." Jake mencibir dan berkata, "Kamu membuat keputusan untukku. Siapa kamu? Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu masyarakat kelas atas." Jake segera mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Setelah panggilan tersambung, Jake mengubah tampilan dan nadanya yang menyanjung, dan berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Rhodes, saya Jake. Saya ingin meminta bantuan Anda untuk sesuatu." Bab 573. Albert berada di Heaven Spring miliknya saat ini. Malam ini,
Donald Webb keluarga nomor 1 di selatan Sungai Yangtze telah memesan ruang berlian di Heaven Spring. Dia akan menjamu beberapa keluarga di Aorusil untuk makan malam. Albert tahu bahwa keluarga Webb adalah keluarga yang lebih besar daripada keluarga Moore. Jadi dia tidak berani mengabaikannya. Dia secara pribadi mengawasi persiapan koki di Heaven Spring. Saat mengatur persiapan hidangan, dia menerima telepon dari Jake. Dia bertanya dengan tidak sabar. Ada apa? Cepat, aku sibuk di sini. Di mata Albert, Jake hanyalah seekor anjing. Dia memiliki banyak anjing seperti Jake. Jadi dia tidak terlalu menyukai Jake. Jake juga tahu bahwa dia tidak bisa melawan Albert. Jadi dia berkata dengan rendah hati, "Saya di Glorious Club sekarang. Dan saya ingin meminta bantuan Anda untuk sesuatu." Albert bertanya, "Ada apa?" Jake buru-buru berkata, "Saya membawa mertua saya ke sini untuk bersantai. Tetapi ruang di lantai 7 penuh. Kartu keanggotaan saya adalah kartu keanggotaan silver yang Anda bantu. Saya tidak bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi tolong bantu saya memesan ruang lantai 8. Anda adalah anggota VIP di sini. Jauh lebih berharga dariku." Albert berkata dengan ringan. "Waktu lain saja. Saya sedang mengurus sesuatu di restoran saya hari ini. Saya tidak bisa keluar." Jake buru-buru memohon. "Tuan Rode, Heaven Spring dan Glorious Club tidak jauh. Anda bisa sampai di sini dalam 5 menit. Bisakah Anda datang ke sini? Ayah mertua saya dan lebih dari 20 teman sekelasnya semuanya sedang menunggu di sini." Jake memohon dengan getir. "Tuan, saya benar-benar memohon Anda untuk datang. Saya benar-benar tidak tahu harus menyembunyikan wajah di mana lagi." Albert benar-benar tidak ingin membantu Jake memesan ruang. Tetapi dia berpikir Jake juga merupakan alat untuk membantu membersihkan dana perjudiannya. Kadang-kadang dia juga akan mengirimkan sedikit kebaikan agar Jake bersyukur. Selain itu, Heaven Spring memang tidak jauh dari Glorious Club. Hanya membutuhkan waktu 10 menit dengan ponsel. Dia setuju dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan ke sana." Jake segera bersemangat dan berkata, "Terima kasih banyak, Tuan Rhodes. Saya akan menunggumu di lobi lantai pertama." Dia menutup telepon dan berkata kepada resepsionis dengan sangat arogan, "Apakah Anda mendengarkan? Albert akan segera membantu saya membuka ruangan. Anda sebaiknya berhati-hati dengan saya." Resepnya agak gugup, tetapi dia berkata dengan rendah hati, "Tuan, saya minta maaf. Kita semua melakukan hal-hal sesuai dengan aturan klub. Bahkan jika Anda mengundang Nona Moore, saya tetap melakukan hal yang sama." Ekspresi Jake sangat jelek, dan dia berkata, "Luar biasa. Kamu membawa Nona Moore untuk menekanku, kan?" Resepsionis berkata, "Saya tidak berani. Saya hanya menyatakan fakta kepada Anda." "Hah?" Jake meliriknya dengan jijik, lalu berbalik dan berkata kepada ayah mertuanya Aaron dan yang lainnya, "Paman, mari kita tunggu sebentar. Saya telah mengundang Albert yang terkenal di Aurus Hill untuk datang ke sini. Dia akan membantu membuka ruangan di lantai 8. Lantai 8 lebih mewah dari lantai 7. Kerumunan menggenggam tangan. Banyak lelaki tua yang mengacungkan jempol pada Jake. Dan mereka sudah menantikan lantai 8 Glorious Club. Ini sungguh lucu di mata Charlie. Jake ini benar-benar ingin mati dengan cepat. Bab 574. Jake meminta Albert untuk datang ke sini. Bukankah dia sedang mencari kematian? Awalnya, dia ingin menikmati kesenangan. Pertama-tama dia belaga bisa datang ke Glorious Club. Dan sekarang dia telah memotong kesempatannya sendiri dengan berpura-pura bisa memaksa orang seperti Albert untuk datang. Jake tidak tahu bahwa dia sedang memasuki hitungan mundur. Setelah dipuji oleh begitu banyak orang, dia sangat bangga. Berjalan ke Charlie. Dan tersenyum dengan arogan. "Charlie, kamu membuatku jujur. Jadi, kamu tidak bisa ikut kami ke lantai 8 Glorious Club. Kamu dan ayah mertuamu bisa pergi sekarang." Jacob berkata dengan wajah jelek. "Hei, Jake, apakah kamu tidak berlebihan? Apakah kamu pikir aku di sini untuk makan dan minum kamu? Aku di sini untuk berpesta dengan teman sekelas lama." Jake mengusulkan dan berkata, "Pesta? Bukankah pesta di sekolah sudah berakhir? Pesta kedua ini sudah saya atur. Apakah Anda masih ingin ikut?" "Itu benar.
Aaron bersinar dingin dan berkata, Jacob, bukankah kamu sangat arogan sebelumnya? Kamu bisa memesan sendiri ruang di klub ini. Kamu masih mau makan dan minum gratis dengan menantuku. Teman sekelas lainnya tidak menyangka Aaron dan Jake tiba-tiba mulai menyerang Jacob dan Charlie. Mereka semua merasa tidak pantas untuk mengucapkan kata-kata langsung seperti itu di depan begitu banyak teman sekelasnya. Namun, tidak ada yang berani membela Jacob. Lagi pula, Aaron yang mengatur dan mengatur. Karena Jake lah semua orang bisa masuk. Bagaimana mereka berani berbicara kepada Jacob kali ini? Ekspresi Jacob sangat jelek. Dan dia berseru, Aaron, kamu terlalu banyak menyampaikan. Apakah aku mengucapkanmu? Aaron berkata dengan nada meremehkan. Aku hanya tidak ingin mengundangmu untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Jadi kenapa aku mengucapkanmu? Jacob berkata dengan wajah gelap. Oke, jika itu terjadi, maka saya akan membayarnya sendiri. Berapa banyak yang dihabiskan hari ini? Hitung per orang. Dan menantu saya dan saya akan membayarnya sendiri. Aaron berkata dengan nada menghina. Apakah peringatan membayar saja sudah cukup? Keanggotaan ini juga memiliki ambang batas. Jika bukan karena cahaya menantuku, bagaimana mungkin selempang sepertimu bisa masuk? Kamu, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu bayar, kamu tidak bisa ikut. Jacob menggertakkan giginya dan berkata, Aaron, kamu sudah keterlaluan. Aaron mengangguk dan berkata dengan arogan, aku keterlaluan. Aku memang melakukannya dengan sengaja. Ada apa? Siapa yang membuatmu kagum ketika kamu di sekolah? Siapa yang membuatmu tidak sebaik aku sekarang? Aaron berkata lagi, lihat dirimu. Kamu berusia 50-an. Kamu masih sangat tertutup. Kamu tidak memiliki pekerjaan. Kamu tidak memiliki jaminan sosial. Kamu bahkan tidak akan mendapatkan pensiun di masa depan. Saya pikir dalam beberapa tahun, kamu mungkin akan berakhir mengemis makanan di jalanan. Kemudian teman sekelas kita harus mengumpulkan dana untuk menikmatinya. Jacob gemetar dan marah, dan berkata kepada Charlie, aku tidak mau terus berdiskusi dengan jalan ini. Ayo pergi. Charlie tersenyum dan berkata, ayah, mengapa terburu-buru? Pertunjukan bagus belum dimulai. Kita bisa pergi setelah menontonnya. Aaron bersenandung. Apakah kamu masih ingin menonton pertunjukan yang bagus? Izinkan saya memberitahu. Kalian berdua sama sekali tidak mungkin naik ke lantai 8 bersama kami. Jika kalian tahu diri, cepat pergi dan jangan menunggu keamanan mengejar kalian. Charlie tersenyum dan berkata, saya tidak berbicara tentang pertunjukan bagus di lantai 8. Pertunjukan bagus yang saya bicarakan adalah drama klasik yang memukul ayah mertuanya. Diperkirakan akan terjadi dalam 2 atau 3 menit lagi. Aaron tertegun sejenak, lalu menunjuk Jacob dan tertawa. Kamu dengar Jacob? Bahkan menantumu yang tidak berguna memandang rendah dirimu. Dia ingin memukulmu. Haha. Saya tidak tahu berapa lama tulang tuamu bisa menahan pukulan. Hahaha. Jacob juga tercengang. Menatap Charlie dan bertanya. Charlie, apa maksudmu? Charlie berkata sambil tersenyum. Ayah, jangan salah paham. Drama etika yang saya bicarakan adalah Jake memukuli Aaron dengan keras. Saya sarankan ayah menyiapkan ponsel. Nanti rekam video dan posting di TikTok. Pasti akan mendapatkan banyak suka. Bab 575. Aaron sangat marah saat mendengar kata-kata Charlie. Dia memandang Charlie dengan jijik dan berkata, kamu sangat lucu. Sarantu saya sangat berbakti kepada saya. Bagaimana dia bisa memukulku? Aaron menunjuk Jake dan berkata dengan bangga. Katakan, menantuku berkali-kali lebih baik daripada sampahmu. Tahukah kamu betapa berbaktinya menantuku aku? Menantuku memberiku uang saku 100.000 setiap bulan. Bukannya aku meremehkanmu. Bisakah kamu menghasilkan 100.000 yuan setahun? Jake juga berkata dengan sinis. Charlie, kamu benar-benar sangat berani. Albert akan segera datang. Jika kamu tidak keluar, percaya atau tidak, aku akan meminta Albert merobek mulutmu selebar-lebarnya. Kamu ingin Albert merobek mulutku? Charlie menatap Jake dengan tidak percaya. Jake mencibir. Apa? Kamu tidak percaya? Apakah kamu tahu apa hubunganku dengan Tuan Rhodes? Charlie menghiburnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalau begitu, apa hubunganmu dengan Albert?
Aku adalah saudara laki-laki Albert. Setelah berbicara seperti itu, dia bertanya dengan tajam. Albert bukan nama yang bisa sembarangan kamu panggil. Kamu harus menemukan Tuan Rhodes. Charlie tersenyum dan berkata, ketika Albert datang, tanyakan padanya sendiri. Aku akan memanggilnya Albert. Apakah dia berani tidak setuju? Jake menatap Charlie dengan heran, lalu mencibir. Beraninya kamu tidak menghormati Albert. Kamu selesai. Ketika Albert datang, aku akan membiarkan mulutmu robek. Selesai dia berbicara, Jake melihat Albert berjalan sekilas. Albert ditemani oleh dua anak buahnya, berjalan dengan gaya dan momentum yang kuat. Jake menunjuk tangan ke Albert dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Rhodes, aku di sini. Dia langsung mencibir dan berkata kepada Charlie, Charlie, Tuan Rhodes ada di sini. Kamu sudah mati. Karena Charlie membelakangi pintu, Albert tidak melihatnya ketika dia datang, dan Charlie tidak melihat ke belakang. Ketika Albert hendak mendekat, Jake langsung berkata, Tuan Rhodes, ada orang bodoh di sini yang tidak menghormatimu dan memanggil namamu Albert secara langsung. Albert mengerutkan keningnya, dan hendak menunjukkan gengsinya. Ketika dia menoleh, dia tiba-tiba melihat Charlie menatap dengan wajah tegas. Albert ketakutan dan bertanya dengan suara gemetar, kamu, Tuan Wade, mengapa kamu di sini? Begitu Albert mengatakan ini, semua orang ketakutan. Apa yang terjadi? Albert yang terkenal. Bagaimana dia bisa menemukan Tuan Wade dengan begitu hormat? Charlie masih sangat muda. Tuan seperti apa dia? Pada saat ini, Charlie memandang Albert dengan dingin, dan bertanya dengan tajam, Albert, apakah pria ini saudaramu yang baik? Dia sangat agung. Dia tidak hanya menghinaku, dia juga menyuruhmu untuk mencabik-cabik mulutku. Albert gemetar ketakutan. Siapa Tuan Wade? Tuan Wade lebih penting daripada ayahnya sendiri. Jika bukan karena dia nugerahi Master Wade, bagaimana mungkin akan mendapatkan obat ajaib Master Wade? Terlebih lagi, dia biasanya berusaha mati-mati untuk menjilat Ishak. Tetapi Ishak mengabaikannya. Tetapi sekarang karena dia memeluk paha Tuan Wade, Ishak juga mulai mendukung dirinya dengan sengaja. Ini hanyalah ritme karena Ishak menghormati Charlie. Oleh karena itu, Tuan Wade adalah orang tua juga. Jake ini tidak lain adalah anjingnya sendiri. Dia berani menggigit orang tuanya yang hidup kembali. Apa dia tidak mencari kematian? Albert menoleh dan menatap Jake, lalu bertanya dengan nada yang sangat dingin. Beraninya kamu menyinggung Tuan Wade. Jake terkejut. Bab 576. Tidak yakin apa yang terjadi detik ini. Mengapa Albert begitu menghormati Charlie? Bukankah dia hanya seorang cucu dari teman sekelas lama ayah mertuanya? Teman sekelas ayah mertua saya adalah pecundang. Dan menantunya juga pecundang yang menumpang hidup di rumah mertuanya. Mengapa Albert sangat tertarik dengan pecundang ini? Tepat ketika dia tidak tahu jawabannya, Albert menamparnya dengan keras. Plak, otak Jake pusing karena terkejut, dan pipanya langsung membengkak. Kamu, Jake ketakutan, dan berkata, Tuan Rhodes, apakah saya melakukan kesalahan Anda? Albert menggeram dan memarahinya. Kamu hanya seekor anjing. Kamu berani menyinggung Tuan Wade. Apakah kamu hidup bosan? Bagus, aku akan menyeretmu ke peternakan anjingku hari ini dan memotongmu untuk memberi makan anjing. Jake merasakan otaknya meledak, dan seluruh tubuhnya lemas karena ketakutan. Sebagai anak buah Albert, dia secara alami mengetahui siapa Albert. Ada banyak orang yang mati di tangan dan banyak dari mereka yang ditelantarkan oleh anjing-anjing petarung yang dibesarkan oleh Albert. Setelah itu, dia segera tergeletak di lantai dan berkata sambil bersujud, Tuan Rhodes, maafkan saya. Saya tidak bermaksud demikian. Saya tidak tahu dia adalah teman Anda. Teman, Albert menendang dadanya dan berkata dengan tegas, Tuan Wade adalah bulan yang mencapai hatiku. Aku hanyalah pengagumnya. Bagaimana aku bisa memenuhi syarat untuk menjadi teman Tuan Wade? Kata-kata Albert datang dari lubuk hatinya. Dan ketika orang lain mendengarnya, mereka bahkan lebih terkejut. Dari mana asal Charlie? Mengapa Albert begitu hormat? Aaron di sebelahnya juga gemetar ketakutan melihat menantunya dipukul oleh Albert. Dia merasa tertekan, dan bahkan lebih takut. Pada saat ini,
Albert berkata kepada anak buah di sekitarnya. Ayo, bawa anjing ini ke peternakan anjing. Pengawal kedua itu segera melangkah maju untuk menyeret Jake pergi. Jake sangat ketakutan sehingga dia menangis, berbalik untuk melihat Charlie, dan terus bersujud dan memohon. Charlie, ini semua salahku karena aku telah meremehkanmu. Ayah mertua kita adalah teman sekelas bertahun-tahun. Tolong minta Albert mengampuni saya sekali ini. Charlie tersenyum dan berkata, ada apa? Sekarang kamu tahu bagaimana meminta bantuan. Bukankah kamu baru saja mengusirku? Sambil menyeka air matanya, Jake berseru dan berkata, Tuan Wade, saya benar-benar salah. Saya bersedia menjadi pelayan untuk Anda. Saya hanya meminta Anda untuk memaafkan saya kali ini. Berbicara tentang ini, Jake berkata dengan wajah pucat, Tuan Wade, selama Anda memaafkan saya kali ini, saya bersedia memberi Anda semua aset atas nama saya. Ketika Aaron mendengar ini, dia tanpa sadar berkata, Jake, apakah kamu gila? Ada banyak uang atas namamu yang kuberikan padamu, dan setengahnya adalah milik putriku. Kamu orang tua, tutup mulutmu. Mata Jake terbelalak. Dia menatap Aaron dengan geraman, dan memarahinya. Kamu bajingan mayat hidup tua. Apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat bahwa kehidupan sedang bernafas? Aaron tidak berpikir bahwa Jake benar-benar memarahi dirinya sendiri. Dia berkata dengan marah, kamu, bagaimana kamu berbicara denganku? Jangan lupa, aku ayah mertuamu. Persetan denganmu. Jake berkata dengan getir, jika kamu tidak memintaku untuk membantu dirimu sebagai penipu tua, aku tidak akan menyinggung Tuan Wade. Setelah itu, Jake menatap Charlie dan mengeluh dengan mengeluarkan air mata. Tuan Wade, orang tua ini memberitahu saya sejak kemarin bahwa saya harus membantu menghibur Anda dan ayah mertua Anda, dan saya buta. Itu menyinggungmu. Jadi dialah pelaku sebenarnya. Orang yang harus dibunuh dan diberi makan anjing adalah dia. Bab 577. Kamu. Dada Aaron naik turun karena menahan amarah pada Jake yang sudah terlihat ganas. Dia tidak pernah bermimpi menantunya, Jake Dunn, yang selalu dia kagumi dan suka, tiba-tiba berubah menjadi serigala ganas. Saya ingin bunuh dia. Dia gemetar dan memarahinya. Jake, saya benar-benar buta telah menikahkan putriku dengan orang yang tidak tahu terima kasih seperti kamu. Bagaimana Jake bisa peduli bahwa Aaron adalah ayah mertuanya saat ini? Sekarang dia takut Charlie dan Albert akan benar-benar dibunuh. Dia benar-benar bingung. Jika seseorang benar-benar akan mati hari ini, dia lebih suka menjadi mertuanya daripada dirinya sendiri. Selain itu, apa yang terjadi hari ini adalah karena mertuanya. Jika saja dia tidak menyebabkan masalah dengan Jacob dan menantunya Charlie, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Jadi dia menunjuk Aaron dan memarahinya. Aaron, dasar anjing tua. Alasan mengapa saya menyinggung Tuan Wade dan Albert hari ini sepenuhnya karena nasihat anjing tua Anda. Jadi wajar jika Anda mati. Mengapa harus aku mati untukmu? Kamu sialan. Aaron memegang tangannya dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, jangan percaya omong kosong bajingan ini. Aku tidak memerintahkannya untuk menargetkanmu dan ayah mertuamu sama sekali. Itu semua inisiatifnya sendiri yang memojokkanmu. Jangan menariknya. Jake menangis dan berkata, Tuan Wade, Anda harus membuka mata Anda. Pikirkanlah, saya tidak memiliki keluhan dengan Anda. Mengapa saya harus datang untuk mengejek Anda tanpa alasan? Anjing tua Aaron ini, dia selalu cemburu dengan cinta ayah mertuamu untuk wanita yang dia cintai saat itu. Dia tidak bisa melepaskannya selama bertahun-tahun. Jadi dia selalu memikirkan balas dendam. Dia memintaku untuk memojokkan penghinaan dan penghinaan ayah mertua Anda dan Anda. Beraninya dia ingin melepas tanggung jawab. Jangan tinggalkan dia sendirian. Charlie mengangguk dan berkata dengan ringan. Jangan khawatir. Anjing tua ini akan memiliki nasib yang sangat buruk. Dia telah mengambil banyak keuntungan dari posisinya dan menggelapkan begitu banyak uang. Sudah cukup baginya untuk mati di penjara. Saya yakin dia akan ditangkap malam ini karena kejahatannya. Ketika Aaron mendengar ini, hatinya tenggelam, kakinya melemas. Dia jatuh berlutut dengan keras dan memohon belas kasihan. Tuan Wade, tolong berhenti menyalahkan paman.
Tulang paman tua ini tidak akan bisa hidup selama bertahun-tahun. Tidak bisakah aku berlutut padamu? Charlie mengabaikannya, memandang Jake, dan bertanya dengan ringan, apakah kamu ingin aku menyelamatkan hidupmu? Jake buru-buru menganggukkan kepalanya seperti bawang putih, dan berkata, saya mohon Tuan Wade untuk berbelas kasih. Charlie berkata, tidak masalah aku menyelamatkan hidupmu. Tapi aku tadi mengatakan ada drama menantu laki-laki yang memukuli mertuanya. Jadi kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan, kan? Bagaimana mungkin Jake tidak mengerti kata-kata Charlie? Saat ini, dia sudah lama membenci Aaron yang telah menyalahkannya. Dia tidak peduli Aaron adalah ayah mertuanya. Dia melepaskan diri dari pengawal Albert di hadapan Aaron dan meninju wajahnya ke arah. Bagaimanapun, Aaron sudah tua. Saat Jake memukulnya dia terjatuh ke lantai dengan keras. Di satu sisi, Jake memiliki kebencian di hatinya. Tetapi di sisi lain, dia juga berharap bisa tampil dengan baik, sehingga Charlie dapat mengurangi kemarahannya terhadap dirinya sendiri. Sehingga tidak ada kelembutan di tangan. Bukan saja dia tidak lembut, tapi dia harus memukuli Aaron sampai mati. Tulang-tulang tua Aaron, yang merupakan lawan Jake menungganginya, memegangi kepalanya, dan memukuli wajah orang tuanya seperti orang gila. Jake sama sekali tidak memberi kesempatan pada Aaron. Aaron memohon belas kasihan pada Jake. Namun bagaimana mungkin Jake peduli? Jadi Jake memarahi. Kamu anjing tua. Kamu akan mati. Aku akan memukulmu sampai mati. Bab 578. Pada saat yang sama, tangannya memukul Aaron tanpa henti, membuat Aaron pingsan. Dua tamparan mendarat lagi di wajahnya, dan kemudian terus dipukul. Teman-teman lama Aaron saling menatap. Tidak ada yang berani berhenti. Sementara Jacob sangat bersemangat menonton. Balas dendamnya terbalaskan, yang membuatnya sangat lega. Melihat Aaron memukul sampai mati oleh Jake, Charlie berkata, "Oke, berhenti memukulnya. Jika kamu memukulnya lagi, dia akan mati. Aku ingin dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara." Jake buru-buru berhenti, dan ketika dia bangkit dari Aaron, dia tidak lupa meludahinya. Mengutuk dengan jijik, "Anjing tua, apakah kamu masih ingin menyakitiku? Jika Tuan Wade tidak baik hati, aku sudah membunuhmu." Selesai berbicara, dia buru-buru berlutut pada Charlie, dan memohon, "Tuan Wade, apakah Anda puas dengan penampilan saya sekarang? Bisakah Anda menyelamatkan hidup saya? Saya mohon." Charlie mengangguk dan berkata, "Aku bisa menyelamatkan hidupmu, tapi hukuman tidak bisa dihindarkan. Dosamu sulit diampuni." Jake buru-buru bertanya, "Tuan Wade, bagaimana Anda bisa memaafkan saya?" Charlie tersenyum dan berkata, "Apakah Anda ingat apa yang saya katakan kepada Anda? Saya akan mempersiapkan Anda pergi ke lokasi konstruksi untuk mengangkut semen selama 20 tahun. Jake tiba-tiba pingsan dan menangis. "Tuan Wade, saya tidak ingin pergi ke lokasi konstruksi. Saya mohon. Saya akan mendengarkan Anda. Lepaskan saya kali ini. Saya akan menjadi anjing Anda. Tolong izinkan saya melakukan apapun perintah Anda." Charlie mengangguk dan tersenyum main-main. "Oke," Jake berkata dengan penuh semangat. "Terima kasih, Tuan Wade. Terima kasih, Tuan Wade." Charlie tersenyum dan berkata, "Saya belum selesai berbicara. Jangan terlalu ingin berterima kasih kepada saya." Charlie bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu tidak ingin menjadi anjingku? Kamu dapat melakukan apapun yang aku minta. Aku akan mengirimmu ke lokasi konstruksi untuk membawa semen. Sampai kapan? 20 tahun cukup. Setelah itu kamu akan kembali dan bebas." "Ah!" Jake hampir pingsan. Charlie memerintahkan Albert, "Albert, temukan lokasi konstruksi. Ikat dia dengan rantai anjing, dan paksa dia membawa air mani setiap hari. Dia akan melakukannya selama 20 tahun. Jangan coba-coba melarikan diri. Jika berani melarikan diri, kamu akan dibunuh dan diumpankan ke anjing." Albert segera mengangguk dan berkata, "Tuan Wade, jangan khawatir. Saya memiliki beberapa lokasi konstruksi di Aurus Hill. Saya pasti akan memberikan pekerjaan yang paling sulit dan paling melelahkan." "Oke," Charlie berkata dengan puas. "Biarkan dia memikirkan kesalahannya saat bekerja.
Jake menangis dan berkata, Tuan Wade, 20 tahun terlalu lama. Tolong angkat tangan Anda dan pendekkan sedikit, hidup saya akan berakhir. Charlie berkata dengan dingin, jangan tawar-menawar denganku. Ada ayah dan anak yang berlagak terlalu berlebihan di depanku. Mereka berdua sekarang pergi ke Gunung Golmin untuk menggali ginseng. Mereka berdua tidak akan pernah meninggalkan Gunung Golmin untuk beristirahat. Jika Anda terus menawar dengan saya akan mengatur seseorang untuk mengirim Anda ke Gunung Golmin juga. Pada saat ini, Albert juga berkata dengan dingin, Jake, saya menyarankan Anda untuk menerima nasib Anda. Pria yang pergi ke Gunung Golmin itu diantar oleh anak buah saya. Mobil melaju selama 3 hari 3 malam sebelum tiba di kaki Gunung Golmin. Lagi pula, tidak lama lagi akan ada musim dingin, yang sangat dingin membeku. Di luar lebih dari -20 derajat, dan di dalam rumah -7 atau 8 derajat. Keduanya akan mati beku, dan bahkan kayu bakar untuk menghangatkan ruangan harus mencari sendiri di pegunungan. Setelah 3 atau 9 hari, suhunya akan lebih dari -40 derajat di luar, dan kamu dapat langsung membeku menjadi es ketika kamu membuang air kecil. Jika kamu ingin mencobanya, aku akan mengaturnya untukmu sekarang. Jake mendengar bahwa dia akan pergi ke Gunung Golmin untuk menggali ginseng selama sisa hidupnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia langsung menangis dan berkata, jangan-jangan Tuan Rhodes. Saya menerima nasib saya menerima nasibku. Aku akan ke lokasi konstruksi untuk membawa semen. Jangan kirim aku ke Gunung Golmin untuk menggali ginseng. Bab 579. Jake sepenuhnya menerima nasibnya. Jika dibandingkan dengan menggali ginseng di salju Gunung Golmin sepanjang hidupnya, akan lebih senang bisa tinggal di lokasi konstruksi di Aurus Hill untuk mengangkut air mani. Setidaknya, dia masih bisa tinggal di kota, pulang, dan memiliki waktu luang. Jika dikirim ke Gunung Golmin, hidupnya akan benar-benar berakhir di sana. Melihat bahwa dia telah menerima nasibnya, Albert berkata, kamu sudah beruntung. Jika tidak, aku akan membawamu langsung ke peternakan anjingku untuk memberi makan anjing-anjing hari ini. Jake mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih, Tuan Wade, karena telah mengampuniku. Terima kasih, Bos Albert. Albert langsung berkata kepada anak buahnya, bahwa dia ke lokasi konstruksi di Kabupaten Jintan. Biarkan dia makan dan tinggal bersama para pekerja di lokasi konstruksi. Dia bisa mengambil potongan 2 hari setiap bulan. Ya, Tuan. Kedua bawahan Albert segera menyeret Jake keluar. Albert menunjuk ke Aaron, yang desah di tanah, dan bertanya kepada Charlie, Tuan Wade, apa yang harus saya lakukan dengan makhluk tua ini? Charlie berkata dengan ringan, polisi akan segera datang menangkapnya. Begitu dia selesai berbicara, tim polisi sudah masuk dan bertanya dengan keras, mana Aaron? Jacob langsung menunjuk Aaron, yang terbaring di lantai dan berkata, itu orang yang kalian cari. Polisi itu berjalan ke arahnya, membandingkannya dengan foto-foto itu, dan berkata, ini dia, bawa dia pergi. Bawahan di sebelahnya bertanya, Kapten, orang ini terluka dan tidak sadarkan diri. Apa yang harus saya lakukan? Kirim ke rumah sakit dulu, Kapten berkata. Tunggu sampai tindakan penyelamatan selesai, lalu langsung tahan. Eric, salah satu teman sekelas lama, buru-buru bertanya, kawan polisi, kejahatan apa yang dilakukan Aaron? Polisi mengungkapkan, Aaron bermaksud melakukan penggelapan dan keuntungan ilegal dengan total lebih dari 50 juta yuan. Kerumunan itu gempar, tidak ada yang akan mengira bahwa Aaron, manajer senior di perusahaan petrokimia dan sudah dibayar dengan sangat bagus. Dia masih menggunakan kenyamanan posisinya untuk menghasilkan uang untuk dirinya sendiri. Aaron yang tidak sadar dibawa pergi oleh polisi, dan semua teman sekelasnya menghela nafas dengan emosi. Semua orang memandang Charlie dengan kekaguman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, Charlie membuat Aaron dan Jake berakhir begitu saja, dan kemampuannya berada di luar logika semua orang. Jacob juga merasa dirinya tersanjung. Banyak teman sekelas berkumpul untuk memujinya, yang membuatnya merasa sangat keren. Namun, beberapa orang menghela napas dan berkata, Jake sudah pergi.
Saya khawatir kita tidak jadi bersenang-senang di sini untuk game kedua. Mengapa kita tidak pergi sendirian? Sekelompok orang sedikit tersesat. Semua orang ingin datang dan melihat Glorious Club, tetapi mereka baru memasuki aulanya saja. Mereka belum tahu apa yang ada di dalamnya. Charlie berkata kepada Albert, "Albert, kartumu bisa untuk lantai berapa?" "Lantai 10. Albert menjawab. Charlie meminta, "Bantu aku membuka ruangan di lantai 10. Biarkan orang-orang tua ini bersenang-senang." Albert bertanya kepadanya, "Tuan Wade, Anda bukannya memiliki yang paling tinggi di sini?" Charlie menggerakkan tangannya memberi isyarat agar diameternya. Bab 580. Di seluruh Glorious Club, hanya ada satu kartu tertinggi yang dikeluarkan untuk dirinya sendiri. Tidak hanya naik-naik ke lantai 15 tertinggi kapan saja, bahkan semua biaya dibebaskan. Dia tidak ingin ayah mertuanya Jacob tahu bahwa dia memiliki kartu seperti itu. Kalau tidak, dengan kemarahannya, dia pasti akan mengganggu dirinya setiap hari untuk membawanya ke sini. Dia bahkan akan menemukan cara untuk mendapatkan kartunya sendiri dan membawa teman-temannya untuk pamer. Jadi, lebih baik tidak memberi tahu mereka. Albert segera mengerti apa yang dimaksud Charlie. Dengan cepat mengeluarkan kartu keanggotaannya, menyerahkannya kepada resepsionis. "Siapkan ruang pribadi yang besar untukku di lantai 10. Semua pengeluaran aku yang tanggung." Resepsionis mengambil kartu anggota dengan hormat, lalu berkata sambil tersenyum, "Ruang 1008 di lantai 10 telah dibuka untuk Anda. Anda dapat pergi ke sana kapan saja. Ini sangat besar dan dapat menampung 30 orang." Albert mengangguk, dan kemudian dengan hormat berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, Anda bisa naik ke atas dengan orang-orang tua." Charlie berkata kepada semua orang, "Paman, temanku sudah memesan ruang 1008 di lantai 10 untuk kita. Dia yang menanggung semua biaya hari ini. Sekarang, silakan ikuti pelayannya." Semua orang tidak menyangka bahwa akan ada seseorang lain dalam gelap dan terang. Mereka berada. Banyak orang awalnya berpikir mereka hanya bisa naik paling tinggi ke lantai 7 Glorious Club. Nyatanya, mereka bisa mencapai lantai 10 sekaligus. Jacob juga sangat senang, dan berkata sambil tersenyum, "Menantu saya memiliki kemampuan. Tidak seperti Jake yang hanya membual." Semua orang memuji dan memuji. "Oh, Charlie, kamu benar-benar menyembunyikan kemampuanmu. Jacob benar-benar beruntung memiliki cucu sepertimu." Charlie kecil tersenyum. "Paman terlalu memujiku. Saya sebenarnya tidak memiliki keterampilan apapun. Saya hanya mengenal beberapa teman." "Silakan naik dan bersenang-senang." Jacob bertanya padanya. "Charlie, kamu naik juga?" Charlie berkata, "Saya akan mengucapkan beberapa kata dengan Albert." Ayah bisa naik bersama paman-paman lain dulu." "Oke." Jacob mengangguk, berterima kasih pada Albert, dan kemudian naik ke atas bersama teman-teman lamanya. Semua orang naik ke atas, dan Charlie bertanya kepada Albert, "Terakhir kali saya meminta Anda untuk berkumpul dengan Ichiro Kobayashi. Bagaimana kamu mengurusnya?" Albert menjelaskan, "Jangan khawatir, Tuan Wade. Saya telah menemukan seorang ahli grafis efek digital terbaik. Saya juga menyewa seorang artis pengganti dari sekolah film untuk membuat video palsu kematian Ichiro sebelum mengirimkannya ke Jiro." Jira benar-benar yakin sekarang. "Oke." Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Jaga Ichiro dengan baik. Setelah beberapa waktu, kirim dia kembali ke Jepang untuk bersaing memperebutkan properti keluarga. Tetapi izinkan dia menandatangani perjanjian dengan saya terlebih dahulu. Setelah properti keluarga diambil Ichiro, saya akan mengambil 80%-nya. Albert mengangguk beberapa kali dan berkata, "Oke, Tuan Wade. Saya tahu. Saya akan menjelaskan kepadanya ketika saya kembali." Charlie bersenandung dan berkata, "Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu bisa kembali. Aku akan naik ke atas menemani ayah mertuaku dan yang lainnya." "Oke." Albert membungkuk hormat dan berkata, "Tuan Wade, saya akan pergi dulu. Anda bisa memberitahu saya apa saja." Charlie sedang menunggu lift untuk pergi ke lantai 10 ketika pintu lift terbuka. Yang tidak dia duga adalah Jasmine, yang berpakaian sangat indah, berjalan keluar lift. Jasmine berdandan sangat indah hari ini. Wajahnya yang tanpa cacat,
dengan sedikit riasan di wajahnya, membuatnya terlihat lebih halus dan bergerak. Dia mengenakan rok gaun channel One Piece hitam, yang dengan sempurna melengkapi sosoknya yang ramping dan montok, kakinya yang putih dan lembut yang tidak dapat ditemukan kesalahan apapun. Selain itu, rambutnya yang panjang digulung dengan hati-hati di belakang kepalanya, dan seluruh dirinya terlihat sangat dewasa dan sempurna. Yang lebih mengejutkan Charlie adalah dia memancarkan aroma yang sangat menawan dan sangat menyenangkan, yang menembus ke dalam lubang hidungnya, membuat orang merasa bahwa pori-pori di seluruh tubuhnya merentang. Melihat Jasmine yang luar biasa, Charlie sedikit terkejut, dan Jasmine bahkan lebih senang. Di lubuk hatinya, dia memikirkan Charlie, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ketika pintu lift terbuka, Charlie ada di luar pintu. Dia sedang terburu-buru dan tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Seperti seorang gadis kecil yang jatuh cinta dengan cinta pertamanya. Dia bertanya dengan lembut, "Tuan Wade, mengapa Anda di sini? Mengapa tidak memberitahu saya Anda di sini? Aku akan datang untuk menghiburmu secara pribadi." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.